Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Handayani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 2013025017. Di video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan soal ujian tengah praktikum dari mata kuliah basis data yang diberikan oleh asisten dosen yaitu Kak Aris Irawan tentang pembuatan tabel, yaitu yang pertama ada tabel mahasiswa, yang kedua ada tabel mata kuliah, yang ketiga ada tabel jurusan PMIPA, yang keempat ada tabel barang kuliah. Dari keempat tabel itu nanti akan saya buatkan relasi antar tabel, kemudian mengoperasikannya dengan menggunakan DML dan DDL. Selanjutnya akan saya masukkan juga data-data ke dalam tabel tersebut. Jika nanti kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk di like dan di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Teman-teman, di sini saya menggunakan software Exam. Kita buka lalu kita start di bagian Apache dan MySQL. Nah, selain menggunakan Exam, saya juga menggunakan command prompt. Bisa langsung kita buka. Di sini command prompt-nya ya, langsung mengetikkan atau mengklikkan Windows plus R, kemudian kita mengetikkan cmd lalu enter. Di sini terlebih dahulu kita harus mengaktifkan direktorinya dengan mengetikkan cd exam Nah, sudah mendapatkan koneksi ID, lalu kita membuka dulu ya database-nya. Kita lihat apa saja yang sudah terbuat gitu. So, databases. Kemudian di sini ada database-nya. Yang akan saya hapus adalah database PMIPA FKIP Unila, dan nanti saya akan membuatnya lagi gitu ya. Nah, cara menghapusnya yaitu drop database. Nama database-nya ya, kan di sini PMIPA FKIP Unila. Kemudian berhasil, kita save lagi. Sudah terhapus ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat database ini lagi gitu ya. Caranya create database PMIPA FKIP Unila. Kemudian selesai, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah terbuat lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke database-nya dengan mengetikkan use nama database. Nah, nama database-nya kan PMIPA FKIP Unila. Oke, sudah berhasil masuk. Lalu kita akan membuat tabel di dalam database PMIPA ini. Tabelnya itu ada 4. Yang pertama tabel mahasiswa, yang kedua tabel mata kuliah, yang ketiga tabel jurusan di PMIPA, yang keempat tabel barang kuliah. Nah, kita buat yang pertama dulu ya teman-teman. Create tabel mahasiswa. Buka kurung. Dalam tabel ini ada atribut. Yang pertama yaitu ada atribut nomor dengan tipe data integer. Kemudian ada nama dengan tipe datanya varchar. Ada npm dengan tipe datanya integer. Kemudian kita jadikan primary key. Selanjutnya ada email. Email ini kita jadikan email ini kita tipe datanya menggunakan varchar ya. Selanjutnya ada alamat. Alamat tipe datanya varchar. Oke, kita lihat struktur datanya nih teman-teman. Kita lihat dengan mengetikkan sintak des mahasiswa. Mahasiswa itu adalah nama tabel ya teman-teman. Nah, di sini sudah terbentuk. Kita buat yang tabel kedua yaitu tabel mata kuliah.
dengan cara yang sama, yaitu create table lalu nama table. Nah, nama table ini adalah mata kuliah gitu. Dalam tabel mata kuliah ini ada atribut yang pertama yaitu sama, nomor dengan tipe datanya integer. Kemudian ada NPM dengan tipe datanya juga integer. Misalnya 50. Kemudian ada kode mata kuliahnya dengan tipe data varchar. Kemudian ada mata kuliah dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada kode prodi atau kode program studi, kita singkat ya teman-teman. Nah, kode prodi ini kita jadikan primary key ya teman-teman. Oke, kita lihat struktur tabelnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel jurusan yang ada di PMIPA. Caranya sama, yaitu ketikkan sintak create table, lalu nama tabelnya. Nama tabelnya itu adalah jurusan ya, jurusan. Dalam jurusan ini saya menggunakan atribut yang pertama, ada nomor juga, dengan tipe data integer. Kemudian ada NPM dengan tipe datanya integer. Kemudian di bagian NPM ini akan saya jadikan primary key. Selanjutnya ada kode prodi, kode program studi ya teman-teman. Itu menggunakan tipe datanya varchar. Kemudian yang terakhir ada program studinya sendiri. Dengan tipe datanya varchar. Kemudian kita tutup. Oke, kemudian kita lihat des jurusan. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir dengan cara yang sama, yaitu mengetikkan sintak create table, lalu nama tabelnya yaitu barang kuliah. Di dalam tabel barang kuliah ini, saya menggunakan atribut yang pertama yaitu atribut nomor dengan tipe data integer. Kemudian ada NPM dengan tipe data integer juga, panjangnya 50. Kemudian ada kode barang, tipe datanya varchar, akan saya jadikan primary key. Ada nama barang, tipe datanya varchar juga ya. Yang terakhir ada dari jumlah barangnya itu. Kemudian selesai, kita lihat struktur tabelnya. Selanjutnya saya akan membuat for region key-nya untuk menghubungkan antar tabelnya, yaitu dengan mengetikkan sintak alter table. Nah, di sini yang pertama saya akan menghubungkan dari tabel mahasiswa ke tabel mata kuliah atau yang sebaliknya gitu ya. Jadi mengetikkan sintak alter tabel mata kuliah dari tabel mata kuliah, kemudian kita enter, lalu kita mengetikkan add for region key. Kemudian menggunakan NPM karena yang akan kita hubungkan yaitu for region-nya kan NPM ya. Jadi di sini kita tuliskan NPM. Pakai caps lock. Sorry, ya fans. Kemudian dari tabel mahasiswa itu adalah NPM. Kemudian on update.
Kemudian kita lihat lagi apakah sudah terbuat atau belum. Nah, sudah terbuat ya teman-teman. Origin key-nya adalah NPM. Kemudian kita buat yang dari mata kuliah ke tabel jurusan atau yang sebaliknya gitu. Caranya sama, yaitu alter table jurusan. Nah, kita copy yang itu ya teman-teman. Jadi di sini kita ganti NPM itu menjadi kode prodi. Nah, referensinya bukan dari tabel mahasiswa ya, melainkan dari tabel mata kuliah. Oke. Sini kita rubah juga menjadi kode prodi. Kode prodi. Kemudian kita on update lagi. Nah, kita lihat strukturnya. Oke, jurusan. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Origin key-nya dari tabel jurusan ke tabel mata kuliah atau sebaliknya itu adalah kode prodi. Kita buat yang terakhir, yaitu origin key dari tabel jurusan ke tabel barang kuliah atau yang sebaliknya gitu. Alter table, nama tabelnya yaitu tabel barang kuliah. Nah, kita copy lagi yang tadi, tidak apa-apa. Jadi di sini kita mengetikkan origin key-nya, kita menggunakan NPM ya teman-teman. Kita jadikan originnya adalah NPM. Kemudian di sini bukan lagi dari mata kuliah, melainkan dari tabel jurusan. Oke, kemudian kita on update lagi. Kita lihat lagi struktur tabelnya ini, des barang kuliah. Saya akan memasukkan data dari keempat tabelnya ini ya, ke masing-masing tabelnya gitu. Caranya adalah dengan mengetikkan insert. Di sini saya akan membuat yang tabel mahasiswa terlebih dahulu ya. Jadi ada 5 data prodi di tabel mahasiswa. Kita lihat dulu mungkin ya biar lebih jelas gitu. Kita lihat lagi. Insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kemudian value. Nah, di sini yang pertama yaitu nomor 1. Kemudian namanya Asri Nur Octavia. Selanjutnya ada NPM 20 13 02 10 19. Setelah itu ada email asrinur@gmail.com. Kemudian ada alamatnya ada di Tanggamus. Kemudian kita buat data yang kedua, yaitu dengan jurusan yang berbeda ya. Kalau yang di atas tadi dari jurusan pendidikan matematika, kalau yang ini dari jurusan pendidikan fisika. Atas nama Umi Nur Aini. Dengan NPM 2013 juga. Kemudian 02 2012. Nur ini. Kemudian dia tinggalnya di Liwa. Selanjutnya kita masukkan data yang ketiga. Dari prodi pendidikan kimia atas nama Bintang ya. Bintang Maulana.
17. Maulana ini tinggalnya di Pringsewu. Dan kita enter, kita masukkan data yang keempat. Yang ini juga berbeda prodi, ini dari prodi pendidikan biologi atas nama kemudian alamatnya ada di sudah selesai ya teman-teman. Kita akan masukkan data yang terakhir, yaitu dari prodi PTI, yaitu saya sendiri. Dengan caranya sama, tapi di sini saya rubah. Jadi di sini kita memasukkan 5 data dari prodi yang berbeda. Kemudian saya sendiri tinggalnya di Bandar Lampung gitu. Enter, lalu kita select, kita tampilkan data-data di dalam tabelnya ini. Nah, di sini sudah ada 5 data yang kita masukkan tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel yang kedua, yaitu tabel mata kuliah. Tapi sebelumnya di sini kita tampilkan dulu struktur tabelnya lagi. Insert. Itu nama tabel. Nama tabelnya adalah mata kuliah. Kemudian ada NPM. Tadi data yang pertama adalah data dari Asrinur. Kemudian di sini kita juga harus menggunakan NPM dari Asrinur ini. Jadi 2013-02-10-19. Kemudian kita masukkan kode mata kuliah yang dia sukai, yaitu ini 62 0106. Kemudian mata kuliahnya yang dia sukai yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian ada kode prodi. Kode prodi ini karena saya belum tahu ya teman-teman kode prodi nasionalnya ini berapa, jadi saya membuat permisalan gitu, yaitu kodenya NTK 10. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang kedua. Caranya sama, yaitu insert. Kita copy paste saja. Ini 2. Kemudian tadi data yang kedua adalah data dari Umi Nur Aini. Berarti di sini juga kita masukkan data dari Umi Nur Aini, yaitu 2013-02-2012. Mata kuliah yang dia sukai
yaitu pendidikan kewarganegaraan. Karena saya juga belum tahu kode prodinya, jadi saya memasukkan sebagai permisalan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan data yang ketiga. Ketiga tadi dari prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 201302 3017. Mata kuliah yang dia sukai adalah belajar dan pembelajaran, yaitu KIP 620104. Karena saya juga belum tahu kode prodi nasional di prodi ini apa, jadi saya masukkan aja di sini. Saya hanya membuat permisalan ya teman-teman, ini bukan kode yang aslinya gitu. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang keempat dengan cara yang sama, yaitu kita insert into. Kemudian di sini saja yang kita rubah ya. Karena dia dari pendidikan PBio atas nama Nazifah, jadi kita menggunakan NPM dia 2013-024-023. Nah, mata kuliah yang dia sukai adalah matematika diskrit. Kode matematika diskrit yaitu KTI 620107. Karena saya juga tidak mengetahui kode prodi nasionalnya berapa, jadi saya buat permisalannya teman-teman. Nah, yang terakhir saya akan memasukkan data saya yang tadi. Mata kuliah yang saya sukai adalah basis data. Kodenya KTI. Kemudian 62. Karena saya juga tidak tahu, belum mengetahui gitu ya kode prodi nasionalnya, jadi ini saya buat permisalan juga. Nah, sudah terbuat ya teman-teman 5 data di tabel mata kuliah. Coba kita lihat di select, kita tampilkan ya. Pro mata kuliahnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel jurusan. Oke, kita langsung lihat dulu. Insert into, kemudian nama tabel. Nama tabelnya adalah tabel jurusan. View-nya. Kemudian sini ada 1, NPM-nya 2013-02-10-19. Kode prodinya tadi saya misalkan MTK 10. Kemudian saya tulis di sini program studinya pendidikan matematika. Kemudian data yang kedua dari pendidikan fisika.
20 13 02 20 12. Di sini juga kode prodinya saya misalkan yaitu FIS 20. Kemudian di sini yang ketiga itu ada dari prodi pendidikan kimia, yaitu NPM-nya 2013 02 30 17. Selanjutnya saya akan menambahkan data yang ketiga. Cara yang sama ya, sini 3. Dari prodi kimia. Kemudian di sini saya membuat juga tadi kan, misalnya di sini Kim 30. Kemudian di sini saya beri nama pendidikan kimia. Lalu yang keempat, data yang keempat ini dari prodi pendidikan biologi. NPM-nya kode prodinya saya buat permisalan bio 40 ya. Kemudian biologi. Nah, yang terakhir tadi dari pendidikan teknologi informasi. Di sini saya dimisalkan PTI 50. Kode prodinya ya teman-teman. Kode prodi ini hanya permisalan ya teman-teman, bukan kode prodi asli dari nasional gitu. Teknologi informasi. Nah, sudah, kita lihat tabelnya. Select bintang from jurusan. Oke, di sini udah 1 2 3 4 5. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel yang terakhir, yaitu tabel barang kuliah. Mungkin kita lihat terlebih dahulu ya. Insert into, kemudian nama tabelnya barang kuliah, value, kemudian nomor 1 NPM-nya adalah 20 13 02 10 19, kode barangnya ABC 01, kemudian nama barangnya pena, jumlah barangnya ada 6. Kemudian masukkan data yang kedua. Dia mempunyai 1 binder. Kemudian kita masukkan data yang ketiga. Yang ketiga tadi ini bintang ya, berarti datanya bintang itu 20 30 17. Kemudian dia mempunyai tas, laptop, mempunyai 1. Kemudian yang keempat, dari Nazafah ini NPM-nya 40 23, kode barangnya dia mempunyai
sebuah penggaris. Kemudian yang terakhir saya sendiri, yaitu There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me. saya mempunyai 2 penghapus. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita cek, kita lihat, select bintang from, kemudian nama tabelnya barang kuliah. Di tabel mahasiswa terdapat sebuah relasi, yaitu NPM. Kemudian di tabel mata kuliah terdapat juga nih sebuah relasinya, yaitu kode prodinya. Kemudian di tabel jurusan terdapat relasi, yaitu NPM, dan di tabel barang kuliah itu terdapat relasi, yaitu kode barangnya. Teman-teman, cukup itu yang bisa Retno sampaikan dari membuat tabel, bahkan dari menghapus database ya, membuat lagi, terus membuat tabel, memasukkan data, membuat origin key-nya, membuat primary key-nya, seperti itu. Mungkin cukup, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.